Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang makna dari huruf jar yang berupa hatta. Hatta sebagai huruf jar ini memiliki makna yang sama dengan ilah, yaitu memiliki makna intihaul ghayah, yaitu batas akhir. Contohnya seperti lafaz salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun ialah kesejahteraan. Hiya adapun malam, hatta matla'il al-fajri hingga terbitnya fajar. Di sini kita perhatikan di dalam susunan ini terdapat hatta yang berperan sebagai huruf jar dan lafaz setelahnya diijarkan oleh hatta sehingga ia dapat mengejarkan lafaz setelahnya, yaitu lafaz matla'i. Terkait dengan makna daripada huruf jar hatta yaitu intihaul ghayah, ini terdapat beberapa pengertian terkait dengan kalimat isim yang terletak setelahnya hatta. Pengertian yang pertama adalah manakala isim yang terletak setelahnya itu merupakan bagian dari lafaz sebelumnya, maka peristiwa atau kejadiannya juga mencakup makna dari isim setelah hatta tersebut. Sekali lagi, manakala isim setelah hatta itu merupakan bagian dari isim yang terletak sebelum hatta, maka makna dari peristiwa atau kejadian yang ada itu mencakup makna dari isim yang terletak setelahnya hatta ini. Contohnya seperti lafaz badzaltu mali fi sabili ummati hatta akhiri rubiyatin indi. Badzaltu mali, badzaltu mensedekahkan siapa aku, mali kepada hartaku, fi sabili ummati untuk kepentingan umatku atau untuk kepentingan wargaku, hatta hingga akhiri rubiyatin, akhir dari rupiah indi yang ada pada diriku. Kita perhatikan lafaz akhiri rubiyatin. Di sini lafaz yang terletak setelahnya hatta yaitu lafaz akhiri rubiyah adalah merupakan bagian dari lafaz yang terletak sebelum hatta. Dalam hal ini adalah mali. Jadi akhir rupiah, jadi rupiah yang terakhir itu merupakan bagian dari hartaku. Jadi aku mensedekahkan hartaku untuk kepentingan wargaku hingga rupiah yang terakhir. Jadi rupiah yang terakhir itu bagian daripada mali. Maka pengertian di sini adalah apa yang terjadi pada mali itu juga mencakup atau terjadi pula pada lafaz yang terletak setelahnya hatta. Jadi manakala saya itu mensedekahkan kepada hartaku, maka saya juga mensedekahkan kepada akhir rupiah, rupiah yang terakhir yang ada pada diriku. Ini manakala lafaz yang terletak setelahnya hatta itu merupakan bagian dari lafaz yang terletak sebelum hatta. Kita perhatikan lagi contoh yang lain seperti lafaz akaltu as-samaka hatta ro'siha. Akaltu makan siapa saya as-samaka kepada ikan, hatta ro'siha hingga kepalanya. Di sini kita perhatikan lafaz yang terletak setelahnya hatta yaitu lafaz ro'siha. Lafaz ro'siha ini merupakan bagian dari lafaz yang terletak sebelum hatta. Jadi kepala ikan ini adalah bagian daripada ikan.
maka pengertian yang ada, manakala saya makan ikan, maka saya juga makan kepalanya ikan. Jadi apa yang terletak pada lafaz yang sebelum hatta, itu juga terjadi pada lafaz yang terletak setelahnya hatta. Jadi saya makan ikan sampai kepalanya ikan pun saya makan juga. Ini pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua adalah manakala lafaz yang terletak setelah hatta ini bukan bagian dari lafaz yang terletak sebelum hatta, maka makna daripada kejadian atau peristiwa yang ada itu tidak mencakup terhadap lafaz yang terletak setelahnya hatta. Jadi beda dengan pengertian yang pertama. Manakala pengertian yang pertama, itu lafaz yang terletak setelahnya hatta itu merupakan bagian. Namun di sini lafaz yang terletak setelahnya hatta itu bukan bagian dari lafaz yang terletak sebelumnya. Contohnya seperti lafaz qara'tu Al-Qur'ana lailatan hatta as-sobahi. Qara'tu membaca siapa saya Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an lailatan pada malam hari hatta as-sobahi hingga sampai pagi hari. Kita perhatikan lafaz yang terletak setelahnya hatta, yaitu lafaz as-sobah. Di sini lafaz as-sobah bukan merupakan bagian daripada lafaz al-lailah, di mana lafaz al-lailah itu waktunya tidaklah sampai pagi. Jadi pagi ini bukan bagian daripada lailah. Dengan demikian pengertian yang ada yaitu terkait dengan lafaz qara'tul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an ini hanya pada malam hari saja dan tidak sampai di pagi hari. Jadi lafaz as-sobah ini bukan merupakan batas akhir dari saya membaca Al-Qur'an. Namun hanya sampai malam hari, ketika menjelang pagi saya pun berhenti membacanya. Sekali lagi, karena memang lafaz yang terletak setelahnya hatta itu bukan bagian dari lafaz yang terletak sebelumnya, maka kejadian yang ada tidak mencakup terhadap lafaz yang terletak setelahnya hatta. Contoh yang lain seperti lafaz salamun hiya hatta matla'i al-fajri. Salamun ialah kesejahteraan, hiya adapun malam, hatta matla'i al-fajri hingga terbitnya fajar. Kita perhatikan lafaz yang terletak setelahnya hatta, yaitu matla'i al-fajri. Di sini lafaz matla'i al-fajri, terbitnya fajar, itu bukan merupakan bagian daripada lafaz hiya, yang dalam hal ini maknanya adalah lailah, malam. Jadi terbitnya fajar itu bukan bagian dari malam. Dengan demikian, makna yang ada bahwa kesejahteraan yang diberikan oleh Allah itu tidaklah sampai menjelang fajar datang. Jadi hanya batasnya sampai malam saja. Ketika fajar itu menjelang, maka kesejahteraan atau salam dari Allah itu pun sudah tidak diberikan lagi. Jadi karena memang lafaz yang terletak setelahnya hatta itu bukan bagian dari lafaz sebelum hatta, maka apa yang terjadi yaitu peristiwa salam dari Allah ini tidak berlaku untuk lafaz yang terletak setelahnya hatta. Ini adalah dua pengertian tentang intihaul ghayah dari huruf jar hatta. Namun di sini terdapat pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa makna isim yang terletak setelahnya hatta itu tercakup dalam kejadian yang terjadi. Baik isim yang terletak setelahnya hatta itu merupakan bagian dari lafaz sebelum hatta ataupun tidak. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa isim yang terletak setelahnya hatta itu semuanya tercakup secara mutlak. Baik isim tersebut merupakan bagian dari lafaz yang terletak sebelum hatta ataupun tidak. Jadi manakala kita katakan akaltu as-samaka hatta
ro'siha, di mana lafaz ro'siha merupakan bagian daripada lafaz as-samak. Maka ketika saya makan ikan, maka kepalanya pun saya makan pula. Demikian pula dengan lafaz yang tadi, yaitu qara'tu al-Qur'ana lailatan hatta as-sabahi. Qara'tu membaca siapa saya Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an lailatan pada malam hari hatta as-sabahi hingga di pagi hari. Di sini lafaz as-sabah bukan merupakan bagian daripada lafaz lailata. Namun menurut pendapat yang ketiga ini juga tercakup dari peristiwa yang terjadi. Jadi manakala saya membaca Al-Qur'an di malam hari hingga pagi hari, maka saya pun membaca Al-Qur'an itu di waktu pagi hari juga. Jadi tidak hanya terbatas pada malam hari saja. Ini pendapat yang ketiga. Namun untuk pendapat yang keempat ini sebaliknya. Semua kalimat isim yang terletak setelahnya hatta, baik itu merupakan bagian dari lafaz yang terletak sebelum hatta ataupun tidak, maknanya tidak tercakup. Jadi manakala dikatakan akal tusa maka hatta ro'siha, saya makan ikan hingga kepalanya, di mana kepala ini merupakan bagian daripada ikan. Untuk pendapat yang keempat menyatakan bahwa pengertiannya saya hanya makan ikan tapi tidak sampai kepalanya. Jadi apa yang terjadi ini tidak berlaku untuk lafaz yang terletak setelahnya hatta. Demikian pula untuk contoh yang kedua, yaitu saya membaca Al-Quran di malam hari hingga pagi hari, di mana as-sobah ini bukan merupakan bagian daripada lailata, maka maknanya ini pun sama dengan yang di atas, yaitu saya membaca Al-Quran tidak sampai di pagi hari, hanya sampai malam hari saja. Jadi di sini terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama merinci antara lafaz yang terletak setelah hatta itu bagian dari lafaz sebelumnya ataupun tidak. Kemudian untuk yang ketiga, ini memberikan makna yang mutlak, yaitu untuk isim yang terletak setelahnya hatta, baik merupakan bagian ataupun tidak bagi lafaz sebelumnya, semuanya kejadiannya tercakup. Untuk yang keempat, ini kebalikan daripada pendapat yang ketiga. Ini adalah beberapa pengertian dari huruf jar hatta yang bermakna intihaul ghayah. Kemudian terkait dengan makna intihaul ghayah yang ada pada huruf jar hatta, ini terdapat perbedaan dengan intihaul ghayah yang ada pada huruf jar ila. Jadi sekalipun maknanya sama-sama memiliki makna intihaul ghayah, di sini terdapat perbedaan. Kita mulai dari huruf jar ila terlebih dahulu. Untuk huruf jar ila ini dapat mengejarkan kalimat isim yang maknanya merupakan akhir dari suatu kejadian atau masih berkaitan dengan akhir dari suatu kejadian. Sekali lagi, untuk huruf jar ila, makna daripada intihaul ghayah itu adalah merupakan akhir dari suatu kejadian atau yang berkaitan dengan akhir dari suatu kejadian. Contohnya seperti lafaz sirtu lailata amsi ila akhiriha. Sirtu lailata amsi, sirtu berjalan siapa saya, lailata amsi, pada malam kemarin, ila akhiriha, hingga akhirnya malam kemarin. Kita perhatikan lafaz yang terletak setelahnya ila, yaitu lafaz akhiriha. Pengertian yang ada bahwa lafaz akhiriha ini merupakan akhir dari kejadian, di mana saya melakukan perjalanan. Jadi saya berjalan malam kemarin sampai akhir malam kemarin, di mana malam kemarin ini terdapat batasannya. Sampai di sanalah saya mengakhirin perjalanan saya. Kemudian contoh dari sesuatu yang berkaitan dengan akhir kejadian. Contohnya seperti lafaz sahirtu al-lailata ila al-fajri.
Sahirtu bergadang siapa saya al-lailata pada malam hari ilal fajri hingga fajar. Lafat al-fajri ini adalah sesuatu yang masih berkaitan dengan malam di mana saya bergadang. Karena waktu setelah malam itu adalah fajar. Oleh karena itu lafat al-fajar ini bisa dikatakan dengan waktu yang masih berkaitan dengan lafat al-lail. Jadi saya bergadang pada malam hari hingga fajar. Ini yang pertama. Jadi untuk ila itu mengejarkan kepada kalimat isim yang merupakan akhir dari kejadian atau yang berkaitan dengan akhir kejadian. Demikian pula ila ini juga dapat mengejarkan kalimat isim yang mana makna daripada kalimat isim itu bukan akhir dari suatu kejadian atau juga bukan sesuatu yang berkaitan dengan akhir suatu kejadian. Contohnya seperti lafaz sirtu an-nahara ila al-laili. Sirtu berjalan siapa saya an-nahara di siang hari ila al-laili hingga malam hari. Kita perhatikan lafaz yang terletak setelahnya ila yaitu lafaz al-lail. Di sini lafaz al-lail adalah kalimat isim yang maknanya bukan akhir dari kejadian. Di mana pengertian dari susunan ini adalah saya berjalan di malam hari hingga menjelang malam saya akhiri perjalanan itu. Jadi pada malam hari saya tidak melakukan perjalanan lagi. Berarti malam bukan merupakan akhir dari perjalanan saya. Dan malam ini juga tidak berkaitan dengan akhir dari suatu kejadian. Ini untuk huruf jar ilah. Jadi dia dapat mengejarkan kalimat isim yang maknanya adalah merupakan akhir dari suatu kejadian ataupun bukan akhir dari suatu kejadian. Namun untuk huruf jar hatta ini hanya dapat mengejarkan kepada kalimat isim yang maknanya adalah merupakan akhir dari suatu kejadian atau sesuatu yang berkaitan dengan akhir dari suatu kejadian. Manakala maknanya itu bukan akhir dari suatu kejadian, maka tidak dapat menggunakan huruf jar hatta. Contohnya seperti lafaz sirtu lailata amsi hatta akhiriha. Sirtu berjalan siapa saya lailata amsi pada malam kemarin hatta akhiriha hingga akhirnya malam. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam susunan yang di dalamnya menggunakan huruf jar ilah, yaitu lafaz yang terletak setelahnya ini merupakan akhir daripada kejadian yang ada, yaitu saya melakukan perjalanan pada malam kemarin hingga akhirnya malam kemarin. Atau sesuatu yang berkaitan dengan akhir suatu kejadian seperti lafaz salamun hiya hatta matla'i al-fajri, di mana lafaz matla'i al-fajri ini memang bukan akhir dari suatu kejadian, namun dia masih berkaitan dengan akhir dari suatu kejadian, yaitu akhir daripada malam, di mana setelahnya malam terbitlah fajar. Namun di sini hatta tidak dapat mengejarkan kepada kalimat isim jikalau makna daripada kalimat isim itu bukan akhir dari suatu kejadian ataupun bukan sesuatu yang berkaitan dengan akhir dari suatu kejadian. Contohnya seperti lafaz sirtu al-lailata hatta nisfiha. Sirtu berjalan siapa saya al-lailata pada malam hari hatta nisfiha hingga separuhnya malam. Kita perhatikan lafaz nisfiha. Nisfiha ini bukanlah akhir dari suatu kejadian, di mana akhir daripada malam itu adalah menjelang pagi
dan separuhnya malam itu bukanlah akhir dari suatu kejadian. Oleh karena itu, di sini hatta tidak dapat digunakan untuk mengejarkan lafadz nisfiha, melainkan yang bisa ini adalah lafadz ila. Jadi manakala dipaksakan dengan menggunakan hatta, maka susunan ini adalah susunan yang salah. Yang benar adalah dengan menggunakan huruf jar ila yang memiliki makna intihaul ghayah. Jadi hatta hanya dapat mengejarkan kalimat isim yang maknanya merupakan akhir suatu kejadian dan tidak dapat mengejarkan kepada kalimat isim yang maknanya bukan merupakan akhir dari suatu kejadian. Ini adalah perbedaan antara hatta dan ila terkait dengan maknanya, yaitu intihaul ghayah. Selanjutnya, terkadang hatta ini juga bermakna ta'lil, yaitu mengandung makna sebab atau karena, sebagaimana huruf jar lam. Contohnya seperti lafadz ittaqillaha, hatta tafuza biridahu. Ittaqillaha, hendaklah takut siapa kamu Allah kepada Allah, hatta tafuza, karena untuk memperoleh siapa kamu biridahu, pada kerelaan Allah. Takutlah kamu agar memperoleh keberuntungan dengan mendapatkan ridho Allah. Dalam susunan ini, lafadz hatta mengandung makna ta'lil, yaitu makna yang sama dengan huruf jar lam. Takdirannya adalah litafuza, di mana lam di sini adalah lam ta'lil dan hatta sama-sama merupakan amil nasab yang dapat menasobkan kepada fi'il mudhari' dengan perantara an yang tersimpan. Dan takwilan daripada an dan fi'il yang terletak setelahnya itu dalam keadaan majrur yang dijarkan oleh hatta atau lam ta'lil. Jadi takdirannya adalah hatta an tafuza, atau litafuza, li'an tafuza. Keduanya ini maknanya sama, yaitu memiliki makna ta'lil. Ini adalah gambaran dari makna huruf jar yang berupa hatta, serta perbedaannya dengan huruf jar ila terkait dengan maknanya, yaitu intihaul ghayah. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.